Halo. Guys. Iya, sorry. Ya udah berarti hey guys ya. Hey guys. Hey guys, kembali lagi bersama kami. Saya Aas. Saya Willy. Kami adalah Di video pembahasan tugas fundamental art batch 2, di video kali ini kami akan membahas sejumlah tugas untuk chapter 4, yaitu karakter breakdown. Yeay. Sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah mengumpulkan. Jadi Tugasnya ngapain, As? tugasnya tuh ada 2 soal. Yang pertama memilih. Jadi dari 10 foto yang ada disuruh pilih 3, terus kita bikin figur stick buat gambar tersebut, karakter breakdownnya. Terus yang soal kedua tuh dia lebih ke kita pose sendiri dari imajinasi. Dari imajinasi sendiri ya. Kalau gitu langsung lanjut aja ke pembahasan. Pertama kita bakal ngejelasin yang mana, As? Yang pertama mungkin mau bahas tugasnya Ainul Fikri. Jadi kalau dilihat dari pose yang dibikin, kebanyakan tidak ada jarak antara badan sama kepalanya. Ya. Jadi kayak nggak ada lehernya gitu. Jadi tapi kalau untuk kita hilangkan masalah lehernya, apakah ininya udah benar? kalau lihat dari sini sih kurang balance ya. Mungkin seharusnya dia tuh ada garis biar di tengah tuh buat pivotnya gitu. Jadi biar kayak nggak terlalu melayang posenya. Jadi gini, yang dimaksud tuh ini tuh tengah tubuh tuh kan pasti kita tuh manusia karena di bumi ada gravitasi kan. Jadi kayak titik beratnya berdiri ya. Jadi ya tengah-tengahnya kan di sini lah ceritanya. Nah, kalau untuk punya Ainul Fikri ini dia kurang balance gimana gitu ya. Menurut pendapat gua, kalau dari leher sampai kaki ini udah benar. Pundak sampai lutut itu udah benar, cuman ini jadi kayak terlihat patah kaki yang sebelah kirinya. Yang depannya. Yang depannya jadi kayak terlihat patah kalau di terlalu cekung. Ya, terlalu bengkok. Iya, ininya kakinya. Iya. Si garisnya ini kepanjangan juga sih kaki untuk daerah dari lutut sampai ke mata kaki itu. Yes. Mungkin masukannya tuh yaitu yang pertama garis lehernya itu sebenarnya walaupun di contohnya nggak digambar garis, tapi harap diperhatikan gitu, kepala sama badan tuh nggak langsung nyatu. Satu lagi juga kasusnya hampir sama. Jadi dia tidak terlalu balance gitu. Terus untuk si tumpuannya tuh harusnya di kaki depannya ini. Di depannya nyatu ya, masih kakinya ya. Iya. Tapi ini dia bisa. Tapi mestinya kalau dilihat dari tugasnya sih basicnya mestinya Fikri udah ngerti sih. Udah mengerti ya. Cuman kita ngejelasin ada sedikit minor kesalahan gitu. Untuk diperhatikan ke depannya gitu. Karena sebagai artis itu kita harus memperhatikan detail ya. Harus memperhatikan detail gitu. Attention to detail itu perlu. Untuk soal kedua, jadi kita membuat pose dari imajinasi sendiri. Kalau ini sih udah, yang pertama sih yang berjoget ini sih udah ya. Maksudnya ya kelihatan dia lagi joget lah. Yang memancing ini apakah pinggangnya patah? Dia kayak terlalu ini ke belakang, terlalu berat ke belakang gitu sih body balance-nya. Kalau gue ngebayangin orang yang lagi mancingnya nih, kalau dari stickman ini gitu, ini terlalu agresif dia ngangkat ikatnya ya. Jadi terlalu miring sekali gitu. Kayaknya dia mancing paus kayak. Mancing paus ya. Tapi bukan orang Indonesia berarti. Oh iya, ini ikan raksasa, pantas saja. Untuk yang pose ketiga, untuk mendorong tembok kurang sih. Kurang. Karena kalau untuk mendorong tembok tuh dia ada semacam effort
yang jadi perpindahan tumpuan beban gitu kan. Jadi mestinya nggak lurus ya? Iya, dia masih terlalu lurus ini. Jadi mestinya badannya rada miring kalau dia mendorong tembok. Gitu. Rada. Dari pinggang ke atasnya rada miring mesti. Mungkin dia rada. Nah itu. Aku seperti mendorong. Biar kelihatan sih. Susah menggambar pakai mouse. Susah. Ya udah. Nih. Gitu. Jadi dia kayak beneran mendorong kan berat, jadi penuh tenaga. Kalau menurut saya untuk yang dari imajinatif ini udah oke, tapi masih terlalu kaku. Tipsnya untuk membuat imajinatif yang seperti ini, kamu bisa contoh dari apa yang kamu suka, misalnya seperti kayak dari manga, anime atau komik-komik Amerika kayak Marvel, DC gitu. Nah di situ kan posenya tuh luwes-luwes, nggak kaku, jadi masih bisa latihan lagi seperti yang tugas pertamanya, biar kebayang luwesnya manusia normal seperti apa. Kalau ini masih terlalu kaku. Mungkin dia mesti juga mempelajari line of action gitu kan, jadi kayak setiap action tuh dia sebenarnya ada flow-nya gitu yang membuat itu terlihat melakukan sesuatu. Terima kasih, bagus. Semangat Fikri, terus. semangat. Ainul Fikri. Jangan lupa latihan terus. Ya, keren. Selanjutnya tugasnya Nurianto Andi. Yeay. Sebel ya. Lama. Oke. Jadi untuk tugas soal nomor 1 sebenarnya soalnya disuruhnya figur sih, tapi dia jadi dia bikin langsung blok begini. Keren sih. Keren. Sudah terlihat pro ya. Iya. Speechless. Ya. Speechless kita ngelihatnya ini. Kamu belum lihat soal nomor 2. Nah, nanti. Oke. Ya, nomor 1 ini maksudnya disuruh bikinnya stickman ya. Iya, tapi dia ini bikinnya blok. Tapi ini contoh effort yang bagus. Oke sih. Kita sudah banyak melihat contoh effort yang tidak bagus ya. Udah keren banget. Iya. Buat Nurianto Andi. Keren tugasnya. Udah pro sekali buat bikin karakternya. Kurang-kurangnya mungkin kayak proporsi, ada tangan yang terlalu panjang. Misal ini kanan dan kiri, panjang tangannya pun bisa kita lihat tangan yang lagi gini, yang sebelah kanan. Ya itu dia terlalu panjang kalau dibanding dengan yang sebelah kiri. Proporsi kurangnya di proporsi sih, sebenarnya tugasnya udah keren. Nah untuk yang ketiga ini kayaknya yang ketiga tuh kayaknya kepalanya terlalu kecil ya kalau dibanding sama proporsi badan. Itu pundak yang sebelah pundak kanan si karakternya kurang turun malah. Kurang turun. Ya. Kan di fotonya terlihat tuh itu pundak, ada dinamika. Ya. Wah, dinamika. Iya, ada dinamika, dia miring gitu. Dia pundaknya rada turun sebelah gitu. Nah, untuk imaginative proportion gimana? Ini oke ya, udah kayak ada ini si actionnya nggak terlalu kaku gitu posenya. Udah luas sih, ada flow-nya, karakternya udah ada flow-nya, bentuknya udah mulai rumit ya. Keren sekali. Tugasnya keren. Semangat terus Nurianto Andi. Nextnya, nah ini tugas yang 1 dia udah berflow gitu lah ya, kayak enak gitu flow-nya. Udah ngikutin dari fotonya, bener. Udah bagus. Oh ini yang kedua ini ininya sih letak sikutnya tuh kayaknya kurang tepat. Mestinya dia kalau yang dicontohin di gambar lurus, ininya lurus. Sedangkan kalau yang di foto yang kita beri itu tangannya lebih lebih maju. Jadi garis tangannya seharusnya sih nggak nyiku seperti ini. Iya. Jadi mestinya sikunya ada di sana dan tangannya mestinya lebih mesti ya agak geser sedikit.
emang terlihat simple ya, cuman ngegeser sedikit doang, tapi kalau untuk di kehidupan nyata, di pekerjaan itu perlu attention to detail. Seperti yang kita bilang di awal tadi, attention to detail itu penting. Tapi udah, kalau untuk dilihat keseluruhan mah mestinya udah oke sih. Udah oke, jadi masih perlu belajar, tapi udah oke. Next, tugas berikutnya tetap dari Niputu ya. Ya ini ya. 1. I. Oh, yang ini. Oh, pebasket. Oh, pose aksi. Harusnya mungkin pinggangnya nggak lurus begini. Jadi dia rada naik. Jadi mungkin pinggangnya rada naik gini. Jadi nggak turun begini. Karena Ya, betul. kan dia pinggangnya tuh kayak pas lari gini dia jadi kayak semacam tumpuannya gitu. Jadi kalau dia yang seperti di awal, seperti yang di awal, dia tuh kurang balance aja gitu. Mungkin dia akan cedera badannya nggak sih kalau pinggangnya begitu. ya kalau pinggangnya lurus. Ya. Sama gue mau ini sih, bagian pundak yang ini ya, tangan yang lagi ngedribble bolanya itu juga masih kurang geser, dan mestinya itu lurus aja, jadi nggak ada lekukan-lekukannya seperti itu. Kalau lekuk-lekuk itu jadi kita melihatnya rada kayak patah tangannya, seperti yang digambarin Aas di sini. Ya semestinya pundaknya ada di sana, karena dia nggak lurus seperti ini, tapi pundaknya rada maju, jadi emang harus rada bawah pundaknya. Nextnya tugas nomor 2-nya. Ada yang slow nih, lagi nyender. Nyender dulu. Nyender dulu bro, capek. Ini posenya kayaknya ini kakinya kepanjangan nggak kakak Willy? Kalau mainnya perspektif, ini nggak kepanjangan kakinya. Kalau mainnya perspektif, jadi ngelihat seperti di chapter sebelumnya main perspektif. Tapi ini itu bisa masuk ke dalam karakter juga perspektifnya. Nah ini kalau untuk dijadiin contoh tugas chapter 4 ini, karakter breakdown ini masuk sih untuk perspektif ya. Jadi karakter breakdown dan perspektif ya, kita kasih tahu dulu ini udah luas atau masih kaku. Kalau menurut lu gimana, As? Udah enak sih, luas. Udah maksudnya. Udah luas ya. Terlihat kalau stickman-nya itu lagi nyantai, lagi nyender di dinding. Yang kedua udah nyender, goler. Mantap. Kayak anaknya mageran ya. Ini sobat terbahan nih kayak. Ini Niputu anaknya mageran ya. Yang satu lagi nyender, yang satunya goler. Males. Tapi bagus, luas. Itu keren sih. Menurut gue sih udah enak ya kelihatan. Si proporsi kakinya udah ya nggak kepanjangan. Kalau ini dia kayak mau bangun lari tapi mau jongkok, tapi mau bangun gimana? Akhirnya setelah goleran stickman-nya bangun guys. Keren, ternyata ada storytellingnya nih. Iya, ada storynya. Iya, ini rada canggung gitu loh, kayak mau jongkok tapi mau berdiri. Jadi kayak tumpuannya tuh tidak jelas apakah lutut, apakah. Menurut gua kalau misalnya untuk karakter pose, karakter breakdown gitu, yang tampaknya dari samping itu kurang menarik. Jadi untuk sebagai tugas ya, untuk dijadikan tugas dari imajinasi. Tugas dari imajinasi ini. Jadi yang pertama yang orang lagi nyender ini, stickman lagi nyender ini udah bagus, tapak depan. Terus ini yang lagi goleran juga bagus, ini tapak depan kan. Kalau tapak samping itu biasanya nggak bagus untuk pose sih, nggak bagus untuk pose. Jadi pose itu lebih baik terlihat pundaknya terlihat rata, walaupun dia mau nunduk mau apa, tapi lebih baik terlihat di depan. Mungkin gerakannya lebih terdefine gitu ya, kayak dia mau sebenarnya karakter ini lagi ngapain sih gitu. Lagi menyiratkan dia lagi ngapain. Itu lebih bisa terdefine kalau tapak depan. Kalau tapak samping seperti sekarang kita bingung ini dia sebenarnya lagi apa.
Oke. Ada tips dan trik Kakak As untuk karakter breakdown tugas ini? Mungkin yang pertama jangan lupa leher. Terus line of action juga. Line of action. Mungkin coba dipelajari. Terus banyak-banyak lihat pose yang ada gitu. Kayak misal di Google, aku mau latihan, kita bikin pose. Nanti lama-lama bakal hafal si proporsi badan manusia itu. Kalau saran dari gue, belajar karakter breakdownnya dari pose-pose yang sulit gitu. Misalnya kayak orang lagi balet atau orang lagi gulat, itu pose-posenya kan lebih ekstrim gitu ya. Iya, lebih ekstrim. Jadi kalau misalnya kalian belajar dari foto-foto yang posenya sulit itu, kalian nanti udah bisa kebayang dengan pose-pose yang lebih normal gitu, lebih gampang. Begitu. Tugas-tugasnya keren. Iya. Nih Putu, semangat belajar terus. Udah keren. Jadi sekian video pembahasan tugas kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kalau semisal ada pertanyaan nih seputar instruksi tugas atau materinya, bisa bertanya di forum course Fundamental Art batch 2 di Logim Academy ya. Kalau begitu, saya As. Saya Willy. Sampai ketemu di video pembahasan tugas lainnya. Yeay, terima kasih.